Shalom, bertemu di dalam program Membaca Alkitab dalam 3 tahun. Hari ini kita akan melihat kitab Mazmur 98 dan 99. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Mazmur 98. Ringkasan pasal, kitab Mazmur 98 berisi ajakan atau dorongan kepada umat Israel supaya keluar dari kebiasaan atau cara berdoa yang lama. Pemazmur menyatakan bahwa sudah tiba masanya untuk bangsa Israel, baik yang jasmani maupun kita sebagai Israel rohani saat ini, supaya berhenti melakukan tata cara ibadah yang kaku. Garis besar Mazmur 98 adalah seperti yang berikut. Ayat 1, nyanyian baru bagi Tuhan. Pemazmur mengajak umat Israel untuk menyanyikan nyanyian baru dengan diiringi ucapan syukur kepada Tuhan. Nyanyian dan ucapan syukur harus dinyanyikan untuk Tuhan karena Dia telah melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib ke atas seluruh umat Israel. Ayat 2-3 pernyataan kemenangan. Pemazmur juga memperingatkan bahwa bangsa Israel bertanggung jawab untuk memperkenalkan kasih, keselamatan, serta kebesaran Tuhan kepada bangsa-bangsa lain yang tinggal di sekeliling mereka. Bangsa Israel harus mengerti bahwa walaupun pekerjaan Tuhan berpusat kepada umat Israel, tetapi bangsa-bangsa lain tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Keselamatan dari Tuhan juga tersedia bagi bangsa-bangsa lain yang mau menerimanya. Ayat 4-6, nyanyian diiringi musik dan tari-tarian. Bangsa Israel yang telah mengalami dan mengenal kasih Tuhan secara pribadi seharusnya akan merasa bebas untuk memuji, menari, bertepuk tangan, bersorak-sorai, dan bermazmur bagi Tuhan tanpa ada rasa terpaksa atau rasa tertekan sama sekali. Ayat 7-9, pujian dari semua makhluk ciptaan. Puji-pujian yang spontan dan bergemuruh yang digambarkan dalam Mazmur ini tidak hanya untuk memuji hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan, tetapi juga untuk memperkenalkan pekerjaannya kepada segala makhluk. Sebab Tuhan adalah Raja yang akan menghakimi seluruh dunia. Pemerintahannya harus dikenal oleh semua ciptaan dan disambut gembira oleh umat yang telah hidup menderita di bawah dosa dan pemberontakan. Kesimpulan, dalam konteks di masa hadapan dan secara berterusan, Mazmur ini merupakan pujian yang bersifat nubuat mengenai kemenangan Tuhan dan keselamatannya yang diberitahu kepada bangsa Israel dan semua bangsa. Nubuat dalam Mazmur kini digenapi melalui pencurahan Roh Kudus atas orang percaya dan pemberitaan Injil yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sebagai penerapan untuk Mazmur 98 ini, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap saat. Mintalah Roh Kudus untuk selalu memenuhi hati saudara, sehingga di dalam segala situasi saudara mampu memuji dan mengucap syukur. Ingatlah selalu bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, kita juga bertanggung jawab untuk memperkenalkan kasih dan keselamatan yang dari Tuhan kepada bangsa-bangsa lain di sekeliling kita. Sekarang mari kita lihat Mazmur 99. Ringkasan pasal. Kitab Mazmur ini berisi dorongan dan desakan kepada umat Israel dan termasuk juga kepada kita orang percaya masa kini untuk memandang Tuhan dengan sikap dan pemahaman yang benar. Tuhan adalah Raja dan Hakim yang benar serta adil. Garis besar Mazmur 99, ayat 1-3, Tuhan bertakhta sebagai Raja. Israel harus melihat Tuhan sebagai Raja yang memerintah atas segala bangsa. Tuhan bersemayam di atas takhtanya yang kudus, tetapi Dia juga dekat kepada semua orang yang memanggil namanya. Pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan yang universal tanpa mengira lokasi, suku, dan bangsa. Ayat 4-5, kebenaran dan kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas segala situasi, bahkan atas nyawa manusia, maka semua umat manusia wajar untuk tunduk gemetar di hadapannya. Seluruh bumi digerakkan oleh tangannya yang perkasa. Tuhan hadir di surga dan di seluruh bumi,
Tetapi pada masa yang sama, dia juga memiliki perhatian khusus untuk Sion, kota Yerusalem yang terletak di daerah perbuktitan itu. Di Bukit Sion, kota Allah yang kudus, nama Tuhan ditinggikan. Ayat 6-7, Tuhan nyata bagi umatnya. Tuhan layak menerima segala pujian karena kebesarannya dan karena Dia adalah Allah yang kudus. Dia juga adalah Tuhan yang sangat mengasihi keadilan dan mau menegakkan kebenaran. Sebagai Raja berdaulat, Dia memerintah dengan kekuasaan dan otoritas yang kokoh. Ayat 8-9, Tuhan nyata dan adil dalam semua keputusannya. Tuhan telah melaksanakan keadilan di antara umatnya dan di seluruh dunia dan akan terus melakukannya sampai turun-temurun. Tuhanlah yang telah menjawab dan yang mengampuni semua orang yang mau percaya kepadanya. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang membalas perbuatan-perbuatan jahat manusia dengan caranya yang adil. Kesimpulan, pemazmur memberi peringatan bahwa Tuhan adalah Raja dan Hakim yang adil. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mempermainkan kekudusan namanya. Pemazmur di sini menyebut 3 nama, yaitu Musa, Harun, dan Samuel, sebagai 3 pahlawan besar bangsa Israel, namun mereka tidak terlepas dari disiplin Tuhan. Walaupun Musa, Harun, dan Samuel telah menunjukkan kepemimpinan yang sangat diurapi, tetapi Tuhan tetap menuntut pertobatan dari mereka akibat dari dosa ketidaktaatan mereka. Sebagai akibat dari dosa ketidaktaatan mereka, maka Musa dan Harun dilarang memasuki Kanaan, dan otoritas Samuel sebagai hakim telah diakhiri melalui keringanan hukuman yang tidak semestinya terhadap putra-putranya Yoel dan Abia. Sesungguhnya tidak ada sesiapa yang boleh mengelak hukuman atau disiplin dari Tuhan. Sebagai penerapan, mari kita sungguh-sungguh berbalik dari segala macam dosa dan ketidaktaatan. Mari menjaga kehidupan yang kudus setiap hari khasnya dalam hidup pribadi. Ingatlah bahwa segala bentuk dosa kenajisan akan menghalang kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Demikianlah untuk kali ini. Tuhan Yesus memberkati.